السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmu agama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mengajari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam caranya memperjuangkan agama. Wahyu pertama yang datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW adalah wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Bacalah wahai kaum Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Pencipta, yang menciptakan manusia dari segumpal daging atau darah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awal wahyu ini adalah wahyu kefahaman oleh Allah. Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan fasilitas hidupnya manusia, menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk keperluan manusia, dibuat rumah, ada tumbuh-tumbuhan yang dapat dimakan sehingga dibuat jadi sayur, ada tumbuh-tumbuhan yang dapat dibuat untuk menjadi atap, tumbuh-tumbuhan yang dibuat menjadi tiang-tiang, tumbuh-tumbuhan yang bisa dibuat untuk menjadi kapal-kapal. Berbagai keperluan manusia telah diciptakan oleh Allah SWT. Allah ciptakan matahari untuk banyak sekali keperluan, untuk kesehatan manusia, untuk kesehatan tumbuh-tumbuhan yang hidup di bumi ini, dan untuk hewan-hewan pula yang ada di bumi, yang mana penciptaan hewan itu pula adalah untuk khidmat manusia. Karena manusia ini butuh makan daging, maka disediakan daging oleh Allah.
tetapi harus yang diperbolehkan dimakan oleh Allah. Seperti babi tidak boleh dimakan, maka sudah semestinya manusia taat kepada penciptanya, jangan makan yang tidak boleh dimakan. Babi diciptakan untuk tidak dimakan, bukan untuk dimakan. Maka hadirin yang dimuliakan, semuanya disediakan. Maka dikatakan ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia ini diciptakan untuk kalian, sedangkan kalian diciptakan untuk urusan akhirat. Kita harus paham bahwa manusia diciptakan di bumi ini bukan untuk main-main. Ini sungguhan. Ini sungguhan. Dan Allah menciptakan semua yang ada, langit, bumi dan isinya juga bukan main. Ini adalah sungguhan. Ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan ini semua ya Allah, kok hanya main-main, hanya angguran saja. Dan tetapi ini ada hikmah-hikmah semuanya dan ada tujuannya. Dulu Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada para malaikatnya. Beliau mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dikala Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku pengen menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Apakah khalifah? Setahu kita khalifah itu artinya adalah pengganti. Penggantinya Allah. Apa maksudnya pengganti Allah? Yaitu orang yang akan menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, menyampaikannya kepada hamba-hamba Allah, supaya hamba-hamba Allah di muka bumi ini mengamalkan perintah Allah dan larangan Allah. Maka mesti diutus seseorang yang akan menyampaikan perintah-perintah Allah. Maka manusia ini diciptakan di muka bumi adalah untuk menyampaikan ini, supaya semua umat manusia ini bisa menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakanlah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Awalnya malaikat tidak yakin kalau diciptakan seseorang untuk memakmurkan dunia ini dengan amalan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, apa bisa makhluk-makhluk ini mempunyai kebiasaan menentang? Maka mereka mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi orang yang akan suka mengalirkan darah satu sama lain, berantem satu lain, akan membuat kerusakan di bumi? Hadirin para malaikat, mereka ini sudah pengalaman. Dulu sebelum manusia ini sudah Allah ciptakan makhluk yang diperintah untuk mengamalkan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, tapi mereka malah berantem satu sama lain dan membuat kerusakan di bumi. Maka para malaikat menjawab untuk pertama pengalaman mereka, apakah engkau akan menjadikan lagi makhluk-makhluk yang perbuatannya hanya membuat kerusakan aja dan akan saling mengalirkan darah satu sama lain? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam akhirnya diciptakan dan Nabi Adam dikasih ilmu. Inilah jawaban Allah pertama kali. Dengan ilmu inilah manusia bisa mengontrol dirinya. Dia tahu hak, dia tahu batil. Pertama, ilmu ini yang paling penting, dan yang paling penting juga yaitu nama-nama benda saja sebetulnya. Tapi kalau orang itu nggak tahu nama bendanya, kalau diperintah akhirnya nggak tahu ini mana yang halal, mana yang haram. Ini babi, ini sapi,
ini kadal, ini kambing. Ini harus tahu namanya. Dan harus paham. Maka hadirin yang dimuliakan, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum ta'lamun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Allah setelah mengasih ilmu Nabi Adam, maka Allah memerintah para malaikat, wahai para malaikatku, ini apa namanya, ini apa namanya. Para malaikat mengatakan, kami tidak tahu kecuali hanyalah ilmu yang telah engkau berikan kepada kami saja. Nabi Adam kemudian diperintah oleh Allah, sebutkan nama-namanya. Semua disebutkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah merintahkan para malaikat supaya sujud kepada Nabi Adam. Allah perintah pula iblis yang di situ itu supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang diperintah itu yang malaikat, juga yang diperintah adalah iblis. Bukan hanya malaikat saja, iblis juga diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Malaikat diperintah untuk sujud, maka malaikat paham orang yang telah diciptakan ini mempunyai kelebihan yang melebihi para malaikat, yaitu kelebihan ilmu. Maka hadirin yang dimuliakan, mereka sujud bukan sujud menyembah, ini adalah sujud penghormatan. Mereka menghormat semuanya kepada Nabi Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, dia ini tidak mau sujud dan dia menyombongkan diri. Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka, ya iblis, apa yang mencegah kamu tidak mau sujud sehingga kamu tidak mau sujud ketika aku memerintah kamu, idza amartuka, ketika aku memerintah kamu untuk sujud menghormati Adam. Iblis mengatakan bahwa khalaqtani min nar, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan diriku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Hadirin yang dimuliakan, awalnya kemaksiatan itu terjadi adalah dari kesombongan ternyata. Inilah iblis. Awalnya pembangkangan adalah dari kesombongan. Aku lebih baik. Bagaimana aku bisa menghormati Adam? Perintah ini adalah salah. Gusti Allah disalahkan karena merintah iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Hakikatnya iblis ini bukan moh sujud kepada Nabi Adam, bukan. Tetapi hakikatnya kayaknya ini kalau kita teliti, dia telah menyalahkan perintah ini. Bagaimana engkau perintah aku untuk sujud kepada Adam, padahal aku lebih baik daripada dia. Hadirin, kadang-kadang ilmu iblis ini juga nular juga kepada umat manusia yang berteman dengan iblis. Bagaimana aku diperintah sholat, orang lagi sibuk kerja kok suruh sholat. Bagaimana aku disuruh puasa, orang kerja ini butuh energi, lah kok makan nggak boleh. Ini bukan perkara biasa, tetapi ini adalah ilmu warisannya iblis hakikatnya. Tambah lagi nanti, bagaimana aku disuruh kurus, ini sibuk saya kerja di rumah ini. Saya harus ngopeni rumah, saya harus menjaga anak, menjaga istri, menjaga sapi, menjaga kerbau, menjaga semuanya, ya Allah. Maka hadirin yang dimuliakan, hati-hati kalau kita ini, mungkin kita ini bisa saja tidak bisa berangkat, tapi jangan sampai ingkar kepada perintah Allah. Mungkin saja kita belum bisa berangkat, tetapi hendaknya tetap niat untuk bisa berangkat.
untuk mengamalkan perintah-perintah Allah, apakah itu ibadah ataupun itu adalah dakwah. Dulu orang-orang zaman baginda Nabi Muhammad SAW, kalau sudah ada perintah-perintah takaza agama, maka mereka itu berebut untuk bisa melaksanakannya. Yang kaya, yang miskin, yang mampu, yang tidak mampu, berebut mereka ini. Kok bisa? Karena mereka ini telah mengambil jalannya, yaitu jalannya para nabi, para rasul. Sedangkan mereka yang diperintah susah sekali, itu telah mengambil jalannya, yaitu jalannya musuhnya para nabi, para rasul. Musuh umat manusia ini. Inna syaitana kana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, yaitu jalan syaitan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bila seseorang sudah mengambil jalan hidupnya adalah jalan para nabi, para rasul, jalannya baginda Nabi Muhammad SAW, maka akan mudah diperintah. Kok begitu? Ya, karena para anbiya, karena baginda Nabi Muhammad SAW ini tidak berbicara apapun kecuali karena perintah Allah. Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita Muhammad SAW tidak berbicara kok karena pengen ngomong. Kenapa ngomong? Pengen ngomong, udah gatel di lidah saya itu. Enggak. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang dibicarakan oleh baginda Nabi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena diperintah untuk menyampaikan, maka baginda Nabi menyampaikan. Itulah maka para ulama menulis semua perkataan-perkataan Nabi, karena semua perkataan Nabi itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak kitab-kitab hadis. Ada kitab hadis Bukhari, Jami' Sahih Bukhari, Jami' Muslim, ada Abu Dawud, ada Tirmidzi, ada Musnadnya Imam Ahmad, ada banyak sekali beribu-ribu kitab hadis, yaitu isinya adalah tulisan-tulisan perkataan-perkataan Nabi. Kenapa para ulama berkata seperti itu? Pak mementingkan ini karena ilmu dari Allah. Apa yang disampaikan Nabi itu adalah agama. Apa yang disampaikan Nabi adalah arahan-arahan untuk bisa mengamal agama dengan sempurna. Sedangkan perintah Allah adalah supaya kita ini mencontoh baginda Nabi. Dalam Al-Quran dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Baginda Nabi kita Muhammad SAW telah dijadikan sebagai contoh yang baik bagi orang yang menginginkan rahmat dari Allah SWT dan menginginkan kemuliaan nanti setelah di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, bagi orang pengen mendekatkan diri kepada Allah, pengen mendapat kemuliaan dari Allah, mendapat rahmat Allah dan maghfirahnya, maka tidak bisa tidak, maka dia harus menjadikan Nabi sebagai contoh hidupnya. Sebagai contoh hidupnya. Semua orang itu pasti akan mencontoh seseorang. Tidak bisa tidak, manusia ini akan mencontoh seseorang. Aslinya manusia ketika dilahirkan itu mereka ini semuanya al-fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan atas Islam. Bayi itu di dalam hatinya sudah ada, aku ini yang menciptakan Allah. Harus saja diciptakan dalam hati bayi itu. Maka Nabi mengatakan fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan bayi ini menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Artinya apa? Manusia ini akan terpengaruh dengan sekitarnya
dan mesti akan mengikuti orang sekitarnya. Tidak bisa tidak. Itu sudah tidak bisa. Kenapa ini berserban-serban semuanya di sini? Nah, mesti karena pengen ikut Nabi, pengen ikut sahabat, pengen ikut dai-dai sebelum kita, wali songo dan sebagainya. Nah, mesti begitu yang kita ikuti. Tidak bisa tidak. Bahkan kalau kita lihat di pasar, orang berpakaian pun kalau kita lihat, oh ini ikut Inggris, ini ikut Arab, ini ikut Cina, ini ikut Belanda, ini ikut. Semua orang itu nampak ada yang diikuti dalam berpakaian, ada yang diikuti di dalam berjalan, ada yang diikuti, semua diikuti. Orang itu hanya ikut. Orang mesti akan ikut. Itulah manusia. Bahkan baginda Nabi Adam alaihissalam itu, beliau ini karena ikut perkataan iblis, setan, maka akhirnya beliau makan buah larangan. Buah larangan dianggap karena disumpahi oleh iblis bahwa kalau kamu makan buah ini justru kamu akan menjadi malaikat, atau kamu berdua akan langgeng semuanya ada di surga ini. Yo, untung kalau begitu. Terkira Nabi Adam alaihissalam beranggapan ini adalah lebih baik. Mesti ikut manusia itu. Ternyata setelah makan justru semua pakaiannya hilang, karena pakaiannya ahli surga itu adalah hasil dari takwa. Kalau sudah tidak takwa, hilang semuanya. Hilang semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu memang sudah dibuat seperti itu oleh Allah supaya manusia pertama yang datang ke bumi ini amalannya adalah istighfar. Amalannya adalah taubat. Jadi awal amalan manusia di bumi ini adalah taubat. Jadi taubat itu dasar dari segala amalan. Maka itulah para ulama mengatakan sebelum kamu minta apapun kepada Allah, maka hendaknya bertaubatlah biar disayang Allah. Sampai ditirukan itu orang-orang pembantu-pembantunya raja itu kalau sedang duduk kepada di dekatnya raja, maka sebelum ngomong taubat dulu. Ampun Tuan, saya punya usulan begini. Kadang-kadang dalam musyawarah, maaf, saya punya usul. Maaf dulu. Hadirin, ini adab sebetulnya. Demikian juga kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak dulu taubat supaya kita disayang oleh Allah. Karena Allah itu kalau mendengar orang yang taubat dikatakan lebih bahagia melebihi bila mana seseorang itu tersesat, seseorang itu tertinggal di tengah gurun pasir, ditinggal oleh kendaraannya yang penuh dengan perbekalannya, sehingga dia putus asa di gurun pasir itu, tidur menunggu kematian saja. Bangun tidur ternyata kendaraannya balik lagi. Saking senengnya dia sampai berkata, ya Allah, alhamdulillah, panjang engkau ini adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Keliru saking senengnya. Diceritakan Allah lebih senang mendengar perkataan taubatnya hambanya melebihi senangnya, bahagianya orang ini ketika kembali kendaraannya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah amalan umat manusia pertama kali. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak mengampuni diri kami dan Engkau sayangi diri kami, tentu saja kami akan termasuk menjadi golongannya orang-orang yang merugi. Hadirin, hidayah
ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dia ini dicintai oleh Allah. Gak peduli siapa itu yang dicintai, hanya akan diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Walaupun orang itu dicintai oleh seorang nabi, maka kalau Allah gak cinta sama orang itu, tidak dikasih hidayah. Maka Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi hidayah ini mahal. Ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari makhluk-makhluk di bumi ini tidak bisa memilihnya. Tidak bisa memilihnya. Baginda Nabi pengen supaya pamannya ini mendapat hidayah, karena pamannya ini sangat-sangat membantu perjuangan beliau. Sangat-sangat membantu. Pamannya ini sangat-sangat senang dengan perjuangan beliau. Bahkan pamannya ini malah menyemangati baginda Nabi supaya berjuang. Sampaikan saja, ini baik ini. Fasta' bi amrika ma 'alaika ghadadatun wabshir bidzaka wa qarri minka 'uyuna. Teruskan, dakwahkan saja. Dan kasih kabar gembira semua orang dengan dikasih yaitu agama Islam ini. Semangat. Teruskan, aku lindungi kamu. Wallahi la yasilu ilaika bi jam'ihim hatta wastada bid turabi dafina. Demi Allah, mereka tidak akan bisa menyakiti kamu Muhammad sehingga aku mati. Aku bela teruskan dakwahmu. Ini begini, Abu Thalib semangat membela baginda Nabi Muhammad di dalam dakwah. Wa da'awtani wa laqad 'alimtu annaka shadiqi wa laqad sadaqta wa kunta thamma amina. Dan kamu telah mengajak aku untuk masuk Islam, dan aku sudah tahu bahwa kamu adalah orang yang benar, orang yang jujur di dalam ajakan ini. Tidak salah. Wa laqad 'alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Dan sungguh aku telah mengetahui sesungguhnya agamanya Nabi Muhammad adalah sebaik-baik agama umat manusia. Puji-puji, didakwahi sewenang Abu Thalib ini. Tetapi ada permasalahan. Laulal malamatu au khidari subbatan lawajadani samhan bidzaka mubina. Kalau bukan karena takut aku dicaci maki sama teman-temanku atau diolok-olok sama teman-temanku, tentu saja kamu akan dapat di diriku masuk Islam dengan terang-terangan. Ini berbeda. Yang terakhir ini sudah berbeda, karena dia ini menjaga harga diri. Akhirnya malah nggak masuk Islam. Maka ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah maka ditangisi habis-habisan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana supaya pamannya ini masuk Islam. Maka sampai sebelum wafat pun baginda Nabi datang, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, maka aku akan bela kamu di hadapan Tuhanku. Wahai keponakanku, aku ini seneng sama kamu. Tetapi permasalahannya nanti bagaimana kalau kaumku nanti mengatakan buruk sama aku. Masalahnya seperti itu. Seumpama aku mengatakan ini pun hanya untuk menyenangkan hatimu saja, katanya. Maka hadirin yang dimuliakan, turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha.
Ini Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan berdakwah kepada bapaknya, terus tidak henti-hentinya, tapi malah sama bapaknya diusir. Beliau tidak henti-hentinya, kalau aku berdakwah diusir, aku ganti berdoa kepada Allah supaya turunkan hidayah kepada hatimu, biar kamu masuk surga. Doa lagi, doa lagi, doa lagi kepada Allah, sampai akhirnya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min. Ketika dia sudah tahu, dikasih Allah tahu bahwa bapaknya tidak akan dikasih hidayah, baru tidak berdoa. Ditangisi habis-habisan bapaknya. Ini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menangisi anaknya. Masya Allah. Beliau pengen Kan'an, si anak di bahasa beliau ini mendapat hidayah, diselamatkan oleh Allah di dunia ini dan juga di akhirat. Semua umat Islam sudah masuk kapal, hewan-hewan sudah dimasukkan kapal, kapalnya sudah penuh, ya. Maka Nabi Nuh masih melihat anaknya. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Dah, wahai anakku, sini bersama kami orang-orang iman naik perahu. Maka anaknya mengatakan, aku pengen ngungsi ke gunung saja, maka gunung akan melindungi aku dari air. Maka Nabi Nuh mengatakan, oh salah, yang bisa melindungi dari air hanyalah Allah, bukan gunung. Gunung tidak akan bisa berbuat apa-apa kalau Allah sudah marah. La 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Dan orang yang akan dijaga oleh Allah dari siksa Allah adalah hanyalah orang-orang yang Allah kasihani. Mari ikut kami, bareng-bareng sama orang iman, biar digolongkan menjadi orang yang iman. Kebersamaan doa bersama orang iman itu juga menjadikan diri kita ini jadi menguat imannya. Bersama orang yang tidak beriman juga menjadikan diri kita ini jadi menjauh dari iman. Wala takum ma'al kafirin, kata Nabi Nuh. Janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Sini bersama orang-orang iman, janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Jawabannya, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Akhirnya datanglah ombak yang besar, wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Menyambar anaknya Nabi Nuh, maka anaknya Nabi Nuh tenggelam bersama orang-orang kafir. Nabi Nuh susah sekali. Padahal dulu kata Allah keluarganya akan diselamatkan. Ini Kanaan kok enggak selamat? Bagaimana ini? Sehingga Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Namanya orang yang dicintai, selalu kita doakan. Qala Nuhur Rabbi inna ibni, qala Nuhur Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku ini termasuk keluargaku dan Engkau telah berjanji bahwa keluargaku akan Engkau selamatkan di dunia ataupun di akhirat. Dan Engkau adalah orang seadil-adilnya, Engkau adalah zat seadil-adilnya zat, ahkamul hakimin. Maka hadirin, Nabi Nuh dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jawaban Masya Allah. Qala ya Nuh
innahu laisa min ahli. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu. Ini anakku, tapi bukan keluargamu. Anak Nabi Nuh dikatakan bukan keluarga. Karena apa? Karena akidahnya berbeda. Akidahnya berbeda. Sangat berbeda. Maka Allah katakan innahu amalun ghairu salih. Perbuatanmu mendoakan anak durhaka itu enggak baik loh. Sebagian ulama begitu. Sebagian ulama mengatakan perbuatan anakmu innahu amalun ghairu salih. Perbuatan anakmu itu adalah perbuatan yang tidak baik. Innahu kembali kepada Nabi Nuh atau innahu kembali kepada anaknya. Kalau kembali kepada Nabi Nuh itu kamu doakan, kamu mintakan keselamatan kepada anakmu yang tidak mau beriman itu tidak baik loh. Ada para ulama tafsir mengatakan bahwa innahu amalun ghairu salih. Ada yang bacaannya begitu. Innahu amila ghairu salih. Bisa dikit dalam bacaan yang lain. Sungguhnya anakmu itu telah beramal dengan amalan yang tidak baik. Maka hadirin yang dimuliakan, karena amalannya tidak baik, maka akhirnya tidak bisa bareng-bareng sama orang yang amalannya baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Inni a'iduka an takuna minal jahilin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh sampai dinasihati oleh Allah, jangan meminta kepada perkara yang kamu tidak tahu. Maka hadirin inilah, ini paman, ini bapak, ini anak, ini istri pun juga ada yang seperti itu. Termasuk istri Nabi Nuh alaihissalam. Maka para ulama mengatakan, kenapa anaknya punya masalah Nabi Nuh? Karena istri punya masalah. Makanya penting orang itu melibatkan istri di dalam jamaah masyurah. Keluar masyurah, hidupkan taklim. Kalau istri baik, maka anak-anak menjadi baik. Karena istri Nabi Nuh ini tidak beriman pula kepada Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh enggak iman, akhirnya ada salah satu anak yang tidak beriman pula. Karena istri ini yang paling banyak bertemu dengan anak, maka itulah istri ini harus betul-betul kita libatkan di dalam perjuangan. Kita libatkan di dalam perjuangan. Bagaimana baginda Nabi kita Muhammad SAW juga melibatkan Sayyidah Khadijah juga dalam perjuangan. Melibatkan istri-istri beliau juga dalam perjuangan. Banyak sekali perjuangan-perjuangan yang baginda Nabi ini bareng-bareng dengan istrinya diajak untuk berjuangan, sehingga ada fikir dalam perjuangan, fikir berjuang dari istri-istri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang wanita mempunyai fikir perjuangan, fikir agama, fikir menghidupkan agama, yaitu Imran. Saking kuatnya fikir, beliau ini hamil, kemudian suaminya wafat, maka beliau berpikir bagaimana anak ini bisa meneruskan bapaknya untuk memakmurkan Masjidil Aqsa. Karena Sayyid Imran itu adalah imam Masjidil Aqsa pada waktu itu. Sedangkan ini wafat, istrinya sedang hamil, maka istrinya juga berpikir bagaimana anak ini jadi orang yang saleh yang akan memakmurkan Masjidil Aqsa. Maka istrinya Sayyid Imran ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku nadarkan kepada Engkau apa yang ada dalam perutku ini, bebas dari urusan dunia, bebas dari segalanya, aku khususkan saja untuk agama. Niatnya seperti itu. Orang zaman sekarang kalau ada orang niat seperti ini, nanti mesti perkataannya
Lah apa enggak butuh makan? Nah, hadirin, itu pun sudah diketahui kata-kata itu oleh Allah, maka juga akan ada jawabannya nanti. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Keluar, ternyata anaknya perempuan. Tuh, kayak putus harapan rasanya. Pengennya anak laki-laki yang gagah untuk memperjuangkan agama. Ibu pun pengennya punya anak laki-laki, berjuang agama. Tetapi beliau yakin niatku itu sudah ikhlas, tidak mungkin disia-siakan oleh Allah. Maka beliau mengatakan walaisal zakaru kal unsa. Walaisal zakaru kal unsa. Ini kata para ulama ini artinya dibalik. Artinya ini memang tidak laki-laki anakku ini, walaupun wanita, tapi ini wanita yang tidak sama dengan laki-laki biasa. Ini istimewa karena niatku sudah istimewa katanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Walaysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Doa seorang ibu kepada anak-anaknya yang penting, yaitu apa? Minta supaya anak ini dilindungi dari godaan setan. Aku namakan anakku ini Maryam, yang artinya adalah abidah, seorang wanita ahli ibadah, atau seorang wanita yang berkhidmat kepada Tuhannya. Memang sudah seperti itu. Rencananya untuk memakmurkan masjid, tapi karena seorang wanita, udah, ini pokoknya untuk ibadah saja. Ibadah saja di masjid, untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah juga kepada para istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah supaya menghidupkan amalan di dalam rumah. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina az-zakata. Maka hadirin yang dimuliakan, Allah perintahkan pula istri-istri Nabi supaya tetap di rumah untuk menghidupkan amalan, menghidupkan sholat, menghidupkan amalan-amalan agama, dan juga membaca Al-Quran, membaca hadis, artinya taklim. Artinya adalah taklim. Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah, yaitu supaya menghidupkan taklim, menghidupkan amalan ibadah di dalam rumah. Artinya apa? Orang-orang zaman dulu, orang-orang zaman baginda Nabi, itu perintahnya sama untuk para wanita, yaitu menghidupkan amalan di rumah. Ini yang paling penting, menghidupkan amalan rumah. Rumah tidak ada amalan, maka yang rusak itu semuanya. Bukan hanya istri, sampai anak-anak pun jadi bikin rusak. Maka harus dihidupkan amalan rumah, amalan ibadah, amalan taklim, sedekah, amalan-amalan yang lain. Antara juga seperti tertib baginda Nabi, kadang-kadang istri pun juga diajak untuk berdakwah, berjuang fi sabilillah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tadi pertanyaan tadi dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagaimana kalau orang itu hanya ibadah saja.
Bagaimana orang itu kalau begitu saja hanya berjuang saja? Hadirin, sebetulnya kita ini hidup di bumi, mesti kita ini akan makan dengan apa yang ada di bumi. Seperti halnya air, seperti halnya ikan yang ada di air, cemplungkan di dalam air, maka dia pun juga akan makan. Ini burung tidak dikasih akal, tetapi dia burung itu juga makan. Gak perlu jadi pegawai, gak perlu bekerja di pabrik, tapi kenyang juga mereka burung-burung ini. Ayam-ayam kita liarkan juga kenyang juga. Mana-mana juga kenyang. Manusia yang punya akal ketakutan tidak kenyang. Yang tidak punya akal itu malah gak ketakutan, tenang, seneng juga susah malah. Maka hadirin yang dimuliakan, kita ini kalau melihara burung, maka tentu saja kita masih makan burung itu. Kita pelihara ikan dalam akuarium, maka kita juga akan pelihara, kita kasih makan itu. Masa Allah pelihara manusia di bumi gak kasih makan? Kalau kita dapati burung yang taat, dipanggil datang, disuruh pergi-pergi, dipanggil datang, masa malah gak dikasih makan? Yang dikasih makan burung-burung yang jelek-jelek itu. Hadirin, semakin taat kita kepada Allah, yang kita pasti akan dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa saja yang di bumi ini sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti enggak tahu jalannya apa, mesti akan dikasih jalan keluar untuk makan juga. Tapi ini Allah ceritakan rezekinya Sayyidah Maryam ini berbeda. Karena ini tingkatannya tinggi, ini berbeda. Yaitu apa? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk di kamarnya Maryam, karena dididik oleh Nabi Zakaria, kok mesti di situ itu sudah ada rezeki makanan. Ini setiap masuk sudah ada makanan, setiap masuk ada makanan. Maka Nabi Zakaria bertanya, qala anna laki hadha? Qalat huwa min indillah. Ini dari mana Maryam? Ini dari Gusti Allah. Ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki siapa saja tanpa disangka-sangka. Nabi Zakaria mendengar jawabannya, Maryam ini langsung dek. Allah memberi rezeki siapa saja tanpa disangka-sangka sumbernya. Aku ini sudah tua, belum punya anak. Kalau Allah pengen kasih anak, ya tanpa disangka-sangka. Kalau begitu tak doalah kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Doa kepada Allah. Maka apa? Dikasih anak, umur sudah sangat renta, 95 tahun apa lupa. Istrinya 90 tahun. Maka hadirin, orang 90 tahun hamil. Masya Allah. Allah kehendaki dikasih anak yang sangat soleh, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nama pun langsung dikasih oleh Allah. Yang menamakan bukan Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Yang menamai Nabi Yahya itu, yang memberi nama Yahya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Memberi nama Yahya. Masya Allah. Dikasih anak sama namanya, tidak perlu minta kepada Pak Ustadz namanya, langsung dikasih sak namanya. Soalnya Nabi Yahya ini seumur hidup tidak pernah ada kok namanya salah, itu nggak ada Nabi Yahya, nggak pernah salah. Maka dikatakan sebagai masyhur, tidak pernah salah, tidak pernah tertarik sama wanita ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini ceritanya orang soleh, kumpul dengan orang soleh, doa dengan soleh, dikasih anak yang soleh dan solihah. Masya Allah. Kebaikan demi kebaikan terus diturunkan kepada orang-orang yang baik. Kebaikan dengan kebaikan. Maka hadirin yang dimuliakan, coba kalau kita lihat, tadi yang pertama adalah dari doa seorang wanita. Yang kedua tadi dari doa seorang laki-laki. Ternyata wanita ataupun laki-laki ini dua-duanya doanya juga didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus laki-laki yang doa, tapi kadang-kadang wanita itu pun juga lebih makbul daripada laki-laki. Tidak harus wanita, tapi kadang-kadang juga laki-laki juga. Masya Allah, ini semuanya ini adalah hamba Allah dan doa-doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan, jangan sampai ada begitu mengatakan kamu ini wanita, udah yang penting masak aja, akulah yang bagian doa. Enggak, udah begitu. Enggak juga seperti itu. Wanita ataupun laki-laki ini doanya didengar oleh Allah SWT. Kita tidak tahu siapa yang akan didengar. Di antara doa hidayah untuk umat, doa kebaikan-kebaikan untuk anak cucu, doa kebaikan-kebaikan untuk Islam. Perlu doa kepada Allah SWT semuanya. Karena itulah wanita ataupun laki-laki semuanya ini mesti harus memikirkan perjuangan Islam. Ada seorang wanita zaman baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau ini telah mengirimkan suaminya, mendorong suaminya untuk berjuang, mendorong anaknya untuk berjuang. Semua dua anaknya berjuang, suruh berjuang semuanya. Ayo berangkat semuanya, berjuang fisabilillah. Ini seorang wanita zaman dulu. Tahu-tahu ada berita suamimu wafat, maka ya anakmu juga tewas. Ya ini jadi terus semua dikasih tahu. Yang dia tanya hanya satu saja, bagaimana bagi Nabi, bagaimana keadaan baginda Nabi. Yang ditanya itu saja. Kenapa yang dirisaukan baginda Nabi? Ini penting. Baginda Nabi tidak boleh wafat, karena itu lagi perjuangan. Maka dia berpikir, kalau anakku wafat nggak masalah, sudah ikut baginda Nabi, dia akan masuk surga. Suamiku wafat tidak masalah, dia sudah ikut berjuang bersama Nabi, dia akan. Tapi kalau Nabi wafat ini berbahaya, belum waktunya ini. Maka beliau mengatakan wanita ini mengatakan kullu musibatin ba'dahu jalal. Asal Nabi tidak apa-apa, semua musibah apapun, asal Nabi tidak apa-apa, maka itu kecil, nggak ada permasalahan. Wanita zaman dulu, Tuhan. Wanita zaman dulu, zaman baginda Nabi. Ini Amr ibn Jamur. Dia ini orangnya pincang, sudah tua, pincang lagi. Maka dia datang kepada baginda Nabi SAW. Wahai baginda Nabi, saya ikut berjuang. Baginda Nabi mengatakan, Tuhan, engkau ini sudah sepuh. Yang kedua, engkau ini juga sudah pincang. Engkau nggak usah ikut berjuang, di rumah saja hidupkan amalan. Sampai rumah, loh kok balik? Kata istrinya. Lah kok balik? Katanya mau keluar. Hadirin, aku diizini oleh Nabi untuk tidak keluar karena kondisiku seperti ini. Lah, laki-laki kok kayak seperti itu, kata istrinya. Marah ini. Langsung ya udah berangkat. Doa, ya Allah, aku pengen berjuang sampai mati. Jangan engkau kembalikan jasadku ke keluargaku sini. Nah, saking marahnya itu. Dikira aku takut ya. Berangkat betul. Maka beliau ini langsung ternyata beliau ini wafat, tewas dalam perjuangan. Dan ketika dia mau diangkut, mau dikembalikan ke keluarganya, untanya ini nggak mau. Ya apa-apakan unta itu pokoknya nggak mau kembali. Maka akhirnya para sahabat itu, ada apa? Oh ini dia doa.
Nah, dia doanya nggak pengen dikembalikan ke keluarganya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini wanita-wanita dulu itu begitu, Tuhan. Ini wanitanya, apalagi laki-lakinya. Nah, ini baru wanita. Apalagi wanita. Kita ini laki-laki kita ini. Berbeda, Tuhan. Berbeda. Ya kalau laki-lakinya, mereka ini tidak dapat kita bayangkan kayak apa semangatnya para sahabat baginda Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agama. Nabi kita Muhammad SAW pernah pula khawatir mengenai umat beliau, sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau ini. Apa kata beliau? Kalau ini murid-murid beliau, sahabat-sahabat beliau ini jadi ngikuti orang-orang sebelumnya, yaitu umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa alaihissalam. Umat-umat terdahulu itu paling beling gitu lah, nakal-nakal. Maka ketika beliau kumpulkan sahabatnya, beliau mentarke, wahai sahabat-sahabatku, janganlah kalian itu mengikuti umat-umat terdahulu. Kalau diperintah untuk berjuang, karena Nabi juga pernah mengatakan, ini umat ini memang akan arahnya itu mau mengikuti umat-umat terdahulu. La tattabi'unna sanana man kana qablakum sibran bisibrin wa ba'an biba'an. Kalian semuanya pasti akan mengikuti yaitu umat terdahulu, mulai sejengkal, sedepah, tambah ngikuti lagi. Tapi kalau hari ini orang itu susah untuk diajak berjuang, itu dulu Bani Israel juga begitu, Bapak. Itu maka ini sudah dikhawatirkan oleh Nabi. Takutnya ini sahabat Nabi pun juga kena itu. Maka Nabi taruh gitu, jangan kamu ikuti ya, ini jangan diikuti. Janganlah kalian seperti sahabat-sahabatnya Nabi Musa AS, yang mana diajak berjuang malah ngomongnya, berangkatlah kamu wahai Musa bersama Tuhanmu sana berjuang berdua, tak tunggu di sini. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun, kata mereka. La haula wala quwata illa billah. Ini jangan umat wakal dan nakal. Ini umatnya itu nakal. Maka jangan pula kalian ini seperti umatnya Nabi Isa, mau dikirim jamaah, suruh khuruj, alasan aja ini. Alasan aja ini. Masya Allah, nggak tahu bahasanya, ini nggak tahu ini kan. Akhirnya semuanya bangun tidur, doakan oleh Nabi Isa, ya Allah buatlah mereka ini tidak punya alasan gitu loh. Bangun tidur itu sudah taskilnya sudah disiapkan semuanya. Ini taskil ke Antioquia, ini taskil ke sini, ini taskil ke sini, semua sudah ditulis. Bangun tidur, tahu-tahu sudah tahu bahasanya orang-orang, tempatnya, tujuan dia. Ini negeri Jawa Pak, bahasanya sudah beda. Negeri Jawa, maka penting keluar negeri Jawa. Maka hadirin yang dimuliakan, sehingga ayo gimana? Terpaksa berangkat, nggak punya alasan. Lah umat bagian Nabi apa enggak? Ada juga, tapi yang bagian nakalnya. Wa minhum may yaqulu dzanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Sebagian mereka ini, tapi ini orang-orang munafikin, bukan seperti kita. Tapi diceritakan ini wujud dalam zaman baginda Nabi. Mereka itu kalau diajak khuruj, mereka mengatakan, izinilah aku untuk tidak ikut, katanya. Jangan engkau masukkan diriku ini dalam musibah, katanya. Khuruj kok ada musibah? Ada macam-macam alasannya. Di antara alasan, aku kan khuruj negeri jauh. Di sana loh, orang-orang sana itu dada-dadanya diperlihatkan wanita-wanitanya. Nanti kena fitnah aku, katanya. Alasan. Lah memangnya kamu khuruj di sana mau cari dada? Di sana itu mau dakwah.
Itu mereka mau dikirim ke negeri Syam, mereka itu kok bilangnya seperti itu, dah, pikiran buruk, akhirnya mau buruk pun juga buruk juga yang dipikirkan. Maka dijawab oleh Allah, ala fil fitnati saqatu, justru mereka sudah masuk di dalam fitnah musibah, yaitu musibah tidak dakwah. Justru ketika orang sudah meninggalkan dakwah itu masuk dalam musibah, Tuhan. Karena apa? Dakwah itu yang menjaga amal, dan amal itu yang menjaga iman. Maka dikatakan orang itu semua manusia rugi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. 4 perkara ini adalah harus wujud di dalam kehidupan kita. Kalau tidak, mesin agama ini tidak lancar, tersendat-sendat. Iman ini tidak mungkin bisa kokoh di dalam hati kecuali dibantu dengan amal soleh. Orang habis syahadat, setelah syahadat tanpa sholat, tanpa zakat, tanpa puasa, tanpa berkumpul dengan teman-temannya, tanpa belajar Islam, maka seminggu 2 minggu sudah hilang imannya. Sebaliknya kalau orang beriman, kemudian setelah iman amalkan puasa, amalkan zakat, amalkan sholat, amalkan dakwah, imannya akan mengakar. Allah gambarkan imannya seperti pohon, seperti pohon. Wa masalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha bis sama. Perumpamaan kalimat thayyibah ini adalah seperti pohon yang bagus, yang akarnya itu menghunjam ke bumi dan cabangnya terus ke angkasa. Ini kapan? Nah, ini tidak akan bisa lah pohon itu gede itu kecuali dipupuk dengan amal soleh. Pohon yang gede itu dipupuk dengan amal soleh. Maka illal ladzina, orang yang tidak rugi orang yang beriman dan amal soleh. Sedangkan amal soleh ini pun tidak akan bisa istiqomah kecuali dibarengi dengan dakwah. Manusia ini orang yang selalu berubah-ubah, orang yang selalu berubah-ubah, seperti tanah liat. Ini tanah ya kita ini tanah liat, tanah liat, hindut. Nah, tanah liat dibentuk, nanti juga rusak lagi, dibentuk lagi, harus selalu dijaga bentuknya, kalau enggak rusak. Demikian juga kalau kita sudah baik, sudah amal baik, mesti harus dijaga dengan dakwah. Sudah istiqomah di masjid, tahu-tahu karena cuaca panas atau cuaca itu lagi hujan, maka dia ini istirahat di rumah. Begitu mau istirahat, ketemu temannya, ayo ke masjid. Hujan-hujan seperti aku bawa payung. Oh ya, ayo berangkat. Nah, enggak jadi. Karena wujudnya dakwah, tawasaw bil haq, akhirnya apa? Akhirnya jadi istiqomah ke masjid. Jadi istiqomah ke masjid. Kalau tidak jamaah dibiarkan, tidak puasa dibiarkan, tidak sholat dibiarkan, lama kelamaan tidak iman dibiarkan. Ini sebenarnya berbahaya, Tuhan. Maka harus dakwah dan amal soleh ini harus wujud. Itulah kenapa para sahabat, murid-murid baginda Nabi Muhammad SAW ini, mereka ini tidak masuk Islam kecuali langsung amal dakwah. Jadi tidak perlu belajar 10 tahun. Enggak begitu tertibnya Nabi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, begitu beliau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, ilmunya baru syahadat saja, maka sudah diperintah oleh Nabi untuk mendakwahkan agama. Itu dakwah itu begitu. Bukan dakwah itu harus belajar dulu 10 tahun. Kalau begitu, kalau Abu Bakar harus belajar 10 tahun sampai hijrah pun itu 10 tahun atau 13 tahun di Mekah, Abu Bakar belum dakwah. Baginda Nabi sendiri itu pertama kali yang dikasih apa? Yaitu kasih kefahaman mengenai Allah. Setelah itu langsung ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, perintah dakwah. Perintah dakwah itu ayat kedua.
Setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka berikutnya Allah turunkan yaitu ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir, perintah dakwah. Itulah maka Abu Bakar masuk Islam, langsung perintah untuk dakwah. Abu Dzar masuk Islam, langsung berdakwah. Sayyidina Umar masuk Islam, langsung berdakwah. Mus'ab bin Umar masuk Islam, langsung berdakwah. Itu masih di Mekah semuanya. Ja'far bin Abi Thalib masuk Islam, hijrah ke Habasah, Najasyi masuk Islam. Dakwah Tuhan. Ini dakwah. Dakwah itu justru itu amalan atau kerja pertama kali sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum yang lain-lain. Dakwah itu kerja pertama kali setelah syahadat. Maka dakwah tidak bisa ditinggalkan. Itu mungkin ada orang yang mengatakan itu kan awal-awal Islam. Bagaimana kalau Islam itu sudah sempurna? Apakah juga begitu? Enggak belajar dulu. Ini Sayyidina Ikrimah Ibnu Abi Jahal, ketika dia masuk Islam setelah Fathu Mekah, dia baru saja mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, maka beliau langsung mengatakan, mulai sekarang aku akan habiskan hartaku 2 kali lipat lebih banyak untuk membela Islam, mendakwahkan Islam, daripada dulu hartaku aku habiskan untuk menghalang-halangi dakwah Islam. Itu baru masuk Islam. Ini setelah Fathu Mekah. Dan setelah Fathu Mekah itu sudah hampir sempurna. Itu wahyu yang diberikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi mengatakan la hijrata ba'dal yaum walakin jihadun wa niyyah. Mulai sekarang sudah tidak ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah, yang ada adalah dakwah, berjuang Islam dan niat. Siapa yang ada kemampuan langsung keluar cash fisabilillah. Yang belum ada kemampuan atau masih ada uzur, maka niat. Jadi Nabi setelah Fathu Mekah, bagi Nabi keluarkan seperti ini. Sekarang ini sudah tidak ada hijrah, yang ada adalah dakwah dan niat dakwah. Makanya kita ini dibuat jamaah rangka, jamaah cash atau jamaah rangka. Jamaah rangka keluar jadi cash, buat lagi jamaah rangka lagi. Nah, terus berputar-putar akhirnya, sehingga pengeluaran jamaah tidak henti-hentinya. Tidak henti-hentinya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena seluruh umat Islam di awal-awal Islam ini, umat ini aktif semuanya untuk perjuangan agama, maka hanya dengan sebentar saja 2/3 dunia ini sudah rata dengan Islam. Rata dengan Islam. Sebaliknya bila mana perjuangan itu sudah berhenti, maka yang terjadi adalah kemerosotan Islam di mana-mana. La yasluhu amru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan bisa baik kembali kecuali dengan cara dulu umat ini diperbaiki. Bagaimana Nabi memperbaiki umatnya Nabi Ibrahim ini, yaitu dengan dakwah. Ketika wafatnya baginda Nabi, banyak terjadi yaitu kemurtadan dan terjadi kerusakan amalan di dalam Islam. Kecuali hanya Mekah dan Madinah saja yang masih utuh. Di luar Mekah Madinah banyak terjadi orang itu meninggalkan agama. Maka Abu Bakar paham solusinya adalah dakwah. Kirimi jamaah terus, kembali semuanya ke Islam. Maka Abu Bakar itu mempunyai kata-kata yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinga kita. Ayung qasuddin wa ana hayy. Apakah agama akan dikurangi amalannya? Padahal aku masih hidup. Itu tidak akan terjadi. Selama aku masih hidup, maka agama harus lengkap diamalkan semuanya. Tidak boleh satu pun yang tertinggal. Ini namanya tanggung jawab. Dilihat ini terus, umat ini harus full mengamalkan agama, tidak boleh ditinggalkan. Caranya apa? Dakwah terus, kirim jamaah terus, kirim jamaah terus.
Insyaallah baik. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat ini bergerak untuk mendakwahkan agama, tunduk kepada Allah, ikuti perintah Allah, maka dikatakan oleh Pak Syekh, maka kalau tunduk betul, ikut betul, taat betul umat ini kepada Allah, maka dunia ini pun juga dijadikan tunduk, dijadikan taat kepada umat ini oleh Allah. Bahkan hewan-hewannya pun juga taat tunduk kepada umat ini. Maka hadirin, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu dilapori oleh seseorang orang kampung, "Wahai Abdullah, ini di depan itu ada macan, ada singa yang menghalang-halangi jalan sehingga orang tidak berani lewat. Bagaimana?" "Mana? Di sana." Ya, didatang oleh Abdullah bin Umar, kemudian macan atau singa itu dijewer kupingnya, disingkirkan dari jalan. "Mana? Pergi. Bagi Abdullah singa suaranya bukan ngeong gitu saja Pak. Anggap seperti kucing itu saja itu. Jewer kupingnya disingkirkan dari jalan. "Mana? Pergi." Maka Abdullah berkata, "Betul apa yang dikatakan baginda Nabi, bila mana umat Islam ini yang ditakuti hanya Allah saja, maka makhluk-makhluk Allah akan dijadikan takut kepada umat ini. Sebaliknya kalau umat ini sudah tidak takut lagi kepada Allah, maka makhluk-makhluk Allah akan dijadikan nakut-nakuti umat ini. Kita takut sama istri, kita takut sama sawah, kita takut sama sapi. Takut nanti dimarahi istrinya, takut dimarahi sawahnya, takut dimarahi sapinya, takut dimarahi tokonya. Itu karena kita ini kurang takut sama Allah. Kalau kita takut betul kepada Allah, maka kita akan bisa menundukkan istri kita, tundukkan anak kita, tundukkan toko kita, tundukkan sawah kita. Kita jadi penguasa sawah, bukan dikuasai sawah. Kita jadi penguasa toko, bukan dikuasai toko. Nah, begitu Tuhan. Ya, saya takut kepada Allah. Kalau sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ini telah tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketaatannya. Maka akhirnya Persia ditundukkan kepada mereka, Romawi ditundukkan kepada mereka, Mesir ditundukkan kepada mereka, Afrika ditundukkan kepada mereka. Mana-mana ditundukkan kepada mereka, saking tunduknya mereka kepada Allah. Maka dikatakan al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah itu mengikuti amalanmu. Amalanmu tunduk kepada Allah, maka makhluk-makhluk Allah akan ditundukkan kepada kamu. Ini difahami betul oleh para sahabat masalah ini. Maka ketika Sayyidina seorang sahabat yang dia ini mau membuka Mesir, dengan saya itu ada kesulitan terus, Masya Allah, tidak bisa masuk ke Mesir. Mau mendakwahkan agama ke Mesir nggak bisa. Abu Musa al-Asy'ari ngasih. Maka kirim surat kepada Sayyidina Umar, bagaimana permasalahan ini. Dan dibalas oleh Sayyidina Umar, "Wahai orang-orang Islam, hendaknya kamu tunjukkan ketundukanmu kepada Allah, ketaatanmu kepada Allah. Senjatamu itu adalah taatmu kepada Allah, kekuatanmu adalah taatmu kepada Allah." Itu tunjukkan. Kalau kalian sudah bermaksiat, maka amalan kalian dengan amalan musuh kalian sama saja. Sedangkan mereka lebih banyak senjatanya daripada kalian. Sebaliknya kalau kalian tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, maka nusratullah akan bersama kalian. Akhirnya apa? Perbaikan amal. Sudah lama itu nggak bisa masuk ke Mesir, dihalang-halang. Akhirnya mereka ini terus amalan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya dimudahkan oleh Allah bisa masuk ke Mesir, sehingga kota itu bisa kemasukan hidayah.
Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketundukan kita, maka jangan lupa kita harus punya amalan infiradi yang kuat pula. Di samping amalan istimai, maka amalan infiradi ini pun harus kuat pula. Tunjukkan kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Kadang-kadang seseorang ini ada permasalahan, satu jamaah ada permasalahan, tapi ada satu orang yang makbul doanya, diminta, doalah kepada kamu punya amalan yang lebih kuat daripada kami, coba doa supaya diselesaikan masalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya itu kejadian ketika di negeri Persia, Sayyidina Khalid bin Walid ini kesusahan sekali mau masuk ke negeri Persia. Maka akhirnya umat ini tahu, oh ada satu orang yang doanya makbul. Siapa? Al-Barra ibnu Malik, yaitu pamannya Anas ibnu Malik. Ditanya, cari dia. Wahai Al-Barra, doalah kepada Allah. Kami telah mendengar dari baginda Nabi Muhammad SAW bahwa engkau ini doanya adalah makbul. Rubba as'asa al-bara la yubawa indan nas idza aqsama billah abarrahullah minhum al-Barra ibnu Malik. Kadang-kadang ada orang yang dia ini rambutnya awut-awutan, tubuhnya berdebu, tidak dipedulikan oleh orang, tetapi kalau doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Nah kalau minta kita doa, jangan sembarangan kita ini. Kalau bajunya nggak bagus, jangan disuruh doa. Kadang-kadang yang suka nata-nata serandal, itulah yang wali sebetulnya. Yang di belakang-belakang ini Al-Barra ibnu Malik, orangnya tidak dipedulikan oleh orang lain. Tubuhnya kurus, ya, tubuhnya sudah kurus, bajunya ini juga lusuh, rambutnya sudah awut-awutan, udah dia kelihatan memelas. Tapi ternyata kemenangan umat Islam diletakkan oleh Allah pada doa beliau. Begitu beliau doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, selesai masalah, dibukalah Persia. Maka hadirin yang dimuliakan, tidak ada umat Islam, wali-wali Allah tersembunyi pada umat Islam ini. Kita tidak tahu siapa itu. Kalau begitu, tidak ada hak bagi kita suudzon kepada teman-teman Islam kita. Yang ada hanyalah husnudzon. Mungkin wali loh ini. Ini mungkin makbul loh doanya ini. Maka jangan sampai ada suudzon kepada teman kita. Rasakan ini wali Allah, ini wali Allah, ini makbul doanya. Kalau ketemu Tuhan, doakan Islam ini supaya dibantu oleh Allah. Islam ini supaya mau di atas seluruh dunia, orang-orang dakwah semua dibantu oleh Allah. Begitu malah kita minta doa. Insyaallah ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak saya perpanjang. Siapa sudah tahu, itu kesimpulan dari ini semuanya ada keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. 4 bulan negeri jauh. Silahkan Pak, enggak. Yang 4 bulan negeri jauh, silahkan. Kita akan keluarkan kurang lebih 300 jamaah 4 bulan negeri jauh nanti September ini. Oh ya, insyaallah. Jauh. Kemudian juga ulama yang setahun, silahkan. Atau setahun yang kedua, pertama ataupun yang kedua. Maka silahkan Pak. Mari Bapak. Yang ketiga juga boleh. Lama yang ketiga boleh. Sama yang ketiga, sama yang kedua. 4 bulan juga IPB dan dalam negeri. Silakan juga. Sekarang taskilnya 4 bulan Pak. 40 hari ini ya diam-diam saja.